panglimanya anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalaupun pihak terlapor mau berdamai, ya berdamailah dengan si Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu gimana caranya kan? Cuman ada caranya, yaitu kalau mau ngobrol sama Undang-Undang Perlindungan Anak, adanya di mana? Di pengadilan gitu. Hari ini kita diterima memang panggilan ya. Panggilan diterima oleh Kanit PPA oleh Ibu Endang. Jadi memang semuanya juga concern mengenai perlindungan anak. Jadi saya dipanggil untuk mengikuti berita acara pemeriksaan sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi delik pidana ini sifatnya delik pidana umum ya, tapi sifatnya anak. Jadi bukan delik aduan. Jadi ketika kita melapor, tentunya ini menjadi kewajiban negara untuk memproses laporan ini. Dan untuk bicara cabut laporan, jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena ini bukan delik aduan, bukan persoalan perdata, bukan delik aduan, sehingga ini akan berjalan seterusnya. Nanti sejauh mana ini akan berproses, nanti pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mungkin akan memproses. Ya kan, teman-teman ada nanya nih, bisa dicabut nggak? Jawabannya tidak bisa. Terus bagaimana? Apakah bisa koordinasi negosiasi atau kita kemudian musyawarah? Jawabannya kalau musyawarah, koordinasi atau negosiasi tentunya sama si panglimanya anak ini. Siapa panglima anak sekarang? Yaitu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini dialah sebagai panglimanya anak yang melindungi anak dari serangan-serangan orang dewasa gitu. Jadi panglimanya anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalaupun pihak terlapor mau berdamai, ya berdamailah dengan si Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu gimana caranya kan? Cuman ada caranya, yaitu kalau mau ngobrol sama Undang-Undang Perlindungan Anak, adanya di mana? Di pengadilan gitu. Itu dia. Nah, tapi tadi sudah di BAP saya sendiri sekitar 17 pertanyaan lah ya, seputar apa yang terjadi di dalam persoalan SDN 01 ini sudah saya ceritakan semua, termasuk kenapa ada larangan, ada anak menderita, ada anak jadi korban kan gitu kan. Kita nggak concern kemana-mana, juga nggak concern mengenai relokasi menjadi masjid atau apa, nggak concern. Yang kita concern anak ini secara psikis mengalami penderitaan, secara kesehatan mentalnya terganggu. Kemudian bahkan ada yang depresi karena persoalan ini. Padahal anak nggak cukup pikirannya, kemampuan berpikir nggak cukup untuk memikirkan ada cerita tentang relokasi atau pembangunan apa, nggak cukup. Anak cuma taunya belajar, kemudian dapat sekolah dan dapat juga tempat bermain, sekolah, pengajaran dan pelajaran. Ini yang dihilangkan, dihilangkan dari anak selama 1 bulan lebih, bahkan sampai sekarang nggak ada titik temunya kan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan krusial, dan ini juga menjadi persoalan banyak pemerhati anak. Iya kan, psikolog juga memperhatikan ini, ahli hukum juga memperhatikan ini kan, termasuk para penegak hukum juga memperhatikan ini kan. Ini jadi concern, dan memang ini harus berjalan sampai selesai ini, sampai sejauh mana pelanggaran-pelanggaran apa yang diduga dilakukan oleh wali kota Kota Depok, yaitu Pak Muhammad Idris dan jajarannya. Sejauh mana mereka kemudian melanggar aturan ini kan. Jangan sampai hanya karena pikiran manfaat sesaat anak dikorbankan, nggak boleh itu ya. Inilah kemudian jadi concern, dan saya sudah di BAP, nanti akan berjalan terus proses pemeriksaan ini dan berkesinambungan. Dan ini juga nanti ada KPAI, ada macam-macam lah, ada psikolog juga akan muncul di sini, akan membantu. Termasuk kalau ini juga beberapa lembaga pendidikan juga akan ini ya, khusus yang mengenai dunia pendidikan anak ya. Bang, sebelumnya kan setelah abang melapor kemarin kan, akhirnya wali kota sempat mengumumkan untuk menunda. Itu mempengaruhi proses hukum nggak sih bang? Ya nggak bisa, dia peristiwa hukumnya sudah terjadi, anak diabaikan, dibiarkan, ditelantarkan secara sengaja. Hak anak hak pendidikan anak sudah diabaikan oleh wali kota, terus tiba-tiba dia tunda, harapannya ini selesai. Nggak bisa, ini akan jalan terus. Karena apa? Peristiwa hukumnya sudah terjadi dan anak sudah jadi korban. Itu baru anak doang, belum orang dewasa. Orang tua murid kan juga jadi korban juga. 2 malam 3 malam nggak tidur, terus tiap hari mikirin anak gua sekolahnya bagaimana. Itu baru orang tua sama anak. Bagaimana perasaan kita, keadilan masyarakat terluka juga. Kenapa? Biar bagaimana, kita kan dulu juga anak-anak. Pasti kita merasakan waktu sekolah gimana bermain dan diajarkan oleh guru. Ini kan nggak dapat guru sampai 1 bulan kan cilaka 15. Bang Izung, tadi kan abang bilang ya kan, ini kan memang
bisa jadi jajaran selamat karena mereka akan bilang, oh saya perintah wali kota dong kan gitu. Cuman kita lihat wali kota juga mengerikan ini dasarnya apa kan begitu kan? Apakah ada kemungkinan menghasut supaya atau ajak mengajak, kita mana tahu kan? Siapa tahu wali kota, oh saya diajak sama si ini supaya kita bikin begini. Siapa tahu idenya dari Kadisdik Pendidikan kan? Langsung pidana dia kan? Misalnya dia, oh kita bereskan ini kan gitu. Tapi kan sebenarnya Kadisdik juga bertanggung jawab nih, Kepala Dinas Pendidikan. Tapi saya tidak melaporkan beliau. Kenapa? Karena saya masih berpandangan bahwasanya ini adalah perintah dari wali kota. Gitu kan. Tapi kalau memang ternyata beliau bermain atau Kasat Pol PP juga ikutan juga punya ide, ya mau nggak mau dong jadi inreng berbarengan. Jadi semuanya bermulai dari wali kota Depok dulu. Wali kota Depok dulu, nanti akan ketahuan dari pemeriksaan selanjutnya apakah memang sumbernya dari perintah wali kota dengan ide dia sendiri kan. Kabarnya juga kan wali kota juga kan cuma pengen tender aja itu, buru-buru mau tender sehingga buru-buru juga dia singgah-singgirin karena ada pengen tender tuh, kabar-kabarnya bocorannya kan gitu kan. Cuman kan kita masih menduga itu ada tender apa enggak. Kalau ada tender kan tentu ada duit, namanya tender ya kan, duit masuk duit keluar dari Pemda, masuknya kepada kontraktor siapa kan kita mau tahu itu ya kan, bisa juga kita cari tahu kalau kita kejam kan begitu. Tapi kalau untuk agenda selanjutnya setelah ini Bang, udah ada informasi? Berproses, nanti ada sukarelawan diperiksa, nanti wali murid juga diperiksa, anak-anak juga nanti di asesmen di lembaga psikologi, nanti dari UI nanti psikologinya yang akan mengasesmen anak-anak ini kan. Apa cuman dari gambaran video yang didapat, anak-anak memang sudah down, udah pada nangis. Kalau dilihat dari berita-berita yang sifatnya video, ya anak-anak nangis tuh, sedih, nangis, menderita. Pernah jadi anak-anak kan? Nangis nggak kalau masih kecil? Nah gitu juga Bang Ilham gitu. Ya jadi kira-kira itu tadi mengenai undang-undang perlindungan anak. Saya patut dan harus tegaskan bahwasanya anak-anak ini sebenarnya punya pelindungnya, punya supermannya, yaitu namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Itulah perlindungan anak. Kita nggak bisa ngelindungin, tapi undang-undang itu bisa melindungi, dan undang-undang itu yang punya adalah negara. Jadi negara yang berkewajiban melindungi anak-anak. Bang, surat untuk BAP-nya udah dari 17 pertanyaan terima. Benang merah apa benang putih? Benang merahnya. Oh, benang merah. Kalau benang putih beda nih. Kalau benang putih itu ada sebelah sono. Kalau benang merah ya, benang merah apa sih? Yang fokus Intinya adalah proses ini berjalan terus sampai keadilan buat anak-anak tercapai dan perlindungan terhadap anak-anak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekaligus kita menguji si Panglima ini bisa nggak sih melindungi anak-anak. Siapa itu Panglima itu? Yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dia ternyata bisa melindungi anak-anak, aman Indonesia. Gitu. Fokus yang digali penyidik dari pelapor apa, Bang? Ya tentu fakta-fakta dong. Fakta-fakta, saksi-saksi, bukti-bukti, cerita. Terus kenapa bisa begini? Kok bisa begini? Nah itulah itu. Termasuk juga kondisi psikologi anak. Oh itu. iya, kondisi anak dicari. Terus anak-anak kan nanti ditanya tuh. Anak udah 1 bulan nggak sekolah, anak kelas 3 SD. Ditanya, sudah kelas 3 SD nggak sekolah, nggak belajar. Ditanya lagi, 5 tambah 5 berapa? Kalau 5 tambah 5 masih 10 masih aman. Kalau 5 tambah 5 jadi 15, udah mulai nggak aman itu kan berarti kan. Itu baru satu contoh pelajaran matematika. Gimana pelajaran sosial IPS misalnya, kalau anak nggak dapat pelajaran kan lebih bodoh lagi kan. Itu baru pelajaran doang tuh, belum aspek kejiwaan, itu baru aspek apa pikiran kan, kognitif kan. Kognitif kan 1 bulan nggak belajar kan buntu. Tahu diajarin oleh sukarelawan dari BMUI misalnya atau dari kampus UI mahasiswa kan kalau ngajar ngaco, mana ada mahasiswa ngajarin bener tuh. Tahu-tahu anak-anak umur kelas 3 SD, ayo kita demo aja. Akhirnya apa? Kemarin kan demo tuh di Pondok Cina tuh SDN 1, mahasiswa yang ngajak, masa anak kelas SD suruh demo kan begitu. Terkejadian demonstrasi kan, tahu kan hari Senin atau Selasa demo mahasiswa kan, ya sedang SD ajak demo kan, itu lebih rusak lagi tuh. Karena apa? Mahasiswa yang ngajar jadi sukarelawan. Kalau pengacara yang ngajar lebih gila lagi. Misalnya kita suruh ngajar, wah kacau. Bang, berarti